Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah pada secara akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih. Ada Bu Yayu, Bu Paroki, saya mengucapkan terima kasih. Dan kepada mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah dasar akuntansi, saya mengucapkan terima kasih telah hadir. Baik, kita mulai sekarang untuk mata kuliah hari ini. Pertemuan yang ke-10 kita akan bahas yaitu apa namanya hukum bantu utang. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Doa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah dasar akuntansi ya, pertemuan yang ke-10 yaitu tentang hukum bantu utang. Buku utang itu adalah pengertian dari buku utang. Buku besar bantu utang adalah buku yang di dalamnya terdapat simpanan atau rekaman atau kumpulan akun pihak kreditor atau pihak yang diutangi oleh pihak perusahaannya. Selanjutnya, fungsi utama dari buku besar ini adalah bisa mengelompokkan transaksi utang, piutang dari suatu pihak atau perusahaan tersebut. Berbagai data yang diperlukan di buku besar utang tersebut berasal dari faktur, jadi ada bukti pengeluaran dan nota kredit atau debit. Selanjutnya ada bukti transaksi tersebut yang digunakan sebagai bukti atas pengembalian barang atau retur ya. Jadi ada pembelian yang dibeli dengan menggunakan metode kredit. Nah, fungsi dari manfaat dari buku besar membantu utang, yaitu buku besar membantu utang adalah bagian dari sistem pencatatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan utang
memantau suatu perusahaannya. Nah, fungsi dari manfaat dari buku besar pembantu utang adalah antara lain ada pemantauan utang. Jadi buku besar pembantu utang itu memungkinkan perusahaan untuk memantau dengan cermat semua utang yang dimilikinya, termasuk jumlah utang dalam jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, adanya kepatuhan dan pengendalian. Jadi dengan mencatat rinci semua transaksi utang buku besar pembantu utang itu membantu perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan keuangannya. Yang kedua, selain itu pencatatan yang teliti juga membantu dalam pengembalian dan pencegahan penyalahgunaan dana. Yang ketiga, ada pemantauan arus kas, yaitu dengan mencatat semua transaksi utang, perusahaan dapat memantau arus kas dengan baik. Jadi hal ini membantu manajemen dalam pengelolaan likuiditas dan perencanaan keuangan jangka pendek. Yang keempat, adanya analisis keuangan. Data yang terdapat dalam buku besar pembantu utang itu dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan seperti tingkat utang, resiko keuangan, dan kelayakan suatu kredit. Yang kelima, adanya pelaporan keuangan. Buku besar pembantu utang itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dengan demikian, jadi buku besar pembantu utang itu merupakan alat yang penting dalam sistem pencatatan akuntansi yang membantu perusahaan dalam pengelolaannya keuangannya, ada pemantauan utang dan pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan. Nah, di sini ada contoh. Kita akan belajar bagaimana cara menginput saldo awal utang. Di sini ada kodenya S01 dengan nama PT Nusa Indah dengan nomor invoice-nya NP811 tanggal 18 bulan 10 dengan total utangnya 23.100.000. Terus S02 dengan namanya Dian Persada, dia dengan nomor invoice-nya LIJ 14 tanggal 30 bulan 11 dengan termin 2/10/30 dengan total harga 33 juta. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menginput saldo hutangnya. Nah, kita sekarang akan mencoba menginput saldo hutangnya.
Nah, di sini kita melihat ada saldo utang. Ya, saldo utang tadi, saldo utang dengan PT Nusa Indah dan PT Dian Persada ya. Nah, sekarang kita buat dulu, kita membuatnya di setup ya. Setup terus balance ya, terus kita pilih namanya supplier balance. Nah, di sini kita akan belajar membuat namanya saldo awal utangnya ya. Jadi kita pilih setup balance, supplier balance. Nah, kita sekarang mencoba memasukkan uangnya. Kita cek dulu atas nama PT Nusa Indah. PT Nusa Indah kita klik dulu, terus jadi kita pilih dulu dengan nama di sini PT Nusa Indah. Kita klik terus add purchase, terus enter. Nah, ini jika di sini masih dengan nama COD, berarti kita belum menginput terminnya. Ya, berarti kita belum menginput terminnya atas nama PT Nusa Indah ya. Jika ada keterangan seperti ini, keterangan COD, kalau COD itu dia pembayaran di tempat setelah barang dikirim, setelah pihak supplier sudah menerima, maka dia akan membayar, itu COD. Nah, tapi di sini di soalnya kita ada terminnya, itu 2/10/30, berarti kita harus membuat terminnya dulu ya. Nah, karena di sini karena belum ada terminnya, kita harus membuat dulu. Membuatnya kita cancel dulu, kita close dulu ya. Jadi kita harus kembali dulu ke tampilan awal. Kita harus memperbaiki dulu terminnya kita. Terminnya kita membuatnya di Carvel. Jadi kita buat dulu Carvel, terus di Carlist ya. Nah, kita pilih bagian supplier. Nah, kita mau memperbaiki atas nama Nusa Indah. Mana Nusa Indah? Di sini ada Dian Persada, Makar 2, dan ini Nusa Indah. Nah, Nusa Indah kita perbaiki terminnya dengan cara kita edit. Oke, jalannya pastikan sudah benar, terus kita pilih buying detail. Nah, di buying detail ini keterangannya masih COD ya. Jadi sudah saya jelaskan, kalau COD itu keterangannya dia pembayaran di tempat. Jadi otomatis kita harus memperbaikinya. Perbaikinya gimana? Kita pilih di sininya give off day ya, kita klik off day, kita ketik 10, 30, 2% ya, 10, 30, 2%. Kalau udah kita oke. Terus kita cek lagi yang selanjutnya atas nama Dian Persada. Di sini keterangannya di saldonya 2/10/30. Kita cek dulu Dian Persada sudah benar atau belum. Nanti takutnya kita salah seperti tadi di PT Nusa Indah. Kita lihat dulu PT Dian Persada, kita edit ya. Nah,
datanya kita cek sudah benar atau belum, dari kodenya, namanya, ya kita cek dulu semuanya. Terus setelah kita mengecekkan data ini, kita pilih buying detail. Nah ini sudah benar, ini pilihnya give off day ya. Kita pilihnya di sini give off day 10, 30, 2%, karena di soalnya 2/10 net 30, berarti kita nyanyi 10, 30, 2%. Kalau udah kita oke. Oke, kita sudah memperbaiki data dari supplier kita. Ya, kita sudah memperbaiki data supplier kita. Berarti kita sekarang mencoba membuat buku pembantu utangnya. Setup balance, supplier balance. Nah, kita membuat buku pembantu utangnya. Nah, sekarang yang kita buat atas nama PT Nusa Indah. Ya, kita buat atas nama PT Nusa Indah. Terus kita pilih add purchase. Sini ya. Di sini kita otomatis sudah berganti terminnya ya menjadi 2/10 net 30. Yang tadi kita salah mengetik, yang tadi ini sebelumnya COD, kita ganti 2/10 net 30. Oke ya. Terus kita isi NP8 min 11. Kita isi NP8 min 11. Tanggalnya kita perhatikan tanggal 18 bulan 10. Oke, kita isi tanggal 18 bulan 10 2023. Saldo awal utang. Saldo awal utang dengan totalnya 23.100. 23.100. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah belajar menginput namanya PT Nusa Indah. Baik, sekarang kita akan mencoba menginput dengan nama PT Dian Persada dengan nomor invoice-nya LIJ 14 tanggal 30 bulan 11 ya. Kita pilih namanya Dian Persada. Kita klik dulu Dian Persada. Terus kita pilih add purchase. Kita oke. Taruh. Nah, di sini sudah ada terminnya ya, 2/10 net 30. Ya, invoice-nya kita isi dulu, invoice-nya tanggal berapa ini? LIJ 14. Jadi kita isi di sini LIJ 14. Nah, tanggalnya berapa? Tanggal 30 bulan 11 2023. Oke, kita tulis namanya saldo awal utang. Oke ya. Dengan totalnya di sini 33 juta. 33 juta. Oke. Udah, kita tap di sini kode record. Oke. Oke ya, kita sudah membuat di sini. Nah, misalnya dari pihak bendara melaporkan kepada bagian pencatatan bahwa saldo hutang atas nama
PT Dian Pesada itu ada kesalahan, misalnya kesalahan pencatatan. Jadi misalnya PT Dian Pesada di sini pencatatannya 33 juta. Tapi kita mendapat laporan bahwa kita kesalahan dalam pencatatan. Misalnya seharusnya itu tidak 33 juta tetapi 20 juta. Jadi kita edit aja di sini, kita edit ya, terus kita edit dulu Dian Pesada. Kita klik di sininya Dian Pesada. Terus klik lagi di saldo awal. Nah, kita ganti di sininya 20 juta. Nah, di sini ya, kalau udah kita oke. Nah, inilah caranya kalau kita mau mengupdate data berdasarkan laporan dari pihak tertentu. Nah, selanjutnya di sini kita pilih, misalnya kita ada laporan kembali, Pak, PT Dian Pesada sudah dihapuskan. Misalnya ada keterangan bahwa PT Dian Pesada sudah dihapuskan, berarti kita harus menghapus PT Dian Pesada dari buku bantu piutang dan di daftar customer. Jadi kita harus menghapus. Nah, misalnya, Pak, ada laporan dari bendara bahwa saldo piutang atas nama Dian Pesada dihilangkan, seperti itu misalnya. Jadi otomatis kita harus menghapus saldo piutang atas nama Dian Pesada. Jadi kita klik dulu di sininya, terus kita klik di sini. Nah, untuk menghapusnya bagaimana? Caranya sama. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara menghapus daftar customer. Nah, sekarang kita akan belajar menghapus daftar hukum saldo utang supplier. Nah, ini caranya sama. Jadi kita klik dulu saldo awalnya ini, terus tekan edit, tekan delete purchase. Jadi secara otomatis dia akan hilang ya. Kita sudah menghilangkan, sudah menghapus ya. Kita sudah belajar mengupdate atau mengganti saldo awal utangnya di sini ya, di dalam Mayop. Kalau di dalam Mayop itu kita menghapusnya, mengupdate-nya itu cepat ya. Tapi kalau kita secara manual, kita membuka dulu ya kartu utangnya atas nama Dian ini. Kita harus menghapus dulu, kita step dulu, kita perbaiki dulu bawahannya. Kalau kita menghapus kartu data hutangnya, otomatis di bawahnya akan terpengaruh. Makanya kalau di dalam pembuatan akuntansi seperti ini, kita lebih cepat mengupdate-nya. Itu tidak perlu pusing-pusing untuk menggantinya ya. Nah, misalnya saya mau mengembalikan kembali saldo awal Dian Pesada yang telah saya hapus. Nah, caranya gimana untuk mengembalikannya? Ya, kita menginputnya kembali. Misalnya Dian Pesada itu saldonya seharusnya 33 juta. Kita mau kembalikan lagi. Ketika kita klik lagi Dian Pesada seperti ini ya. Add purchase. Oke. Enter. Ya seperti ini. Kita selanjutnya kita masukkan invoice-nya LIJ 14. LIJ 14. Tanggalnya 30 November 2014 ya, 3023 ya.
saldo awal utang menjadi 33 juta. Oke. Nah, demikian dari saya pada mahasiswa dan mahasiswi, bagaimana cara membuat saldo hutang yang di dalam Mayop. Jadi disinilah tampilan Mayop apabila kita mau membuat saldo hutang. Jadi kita beritahu apabila tadi kita kesalahan dalam pengisian termin. Jadi mahasiswa yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita pilih dulu karvelnya ya, terus kita pilih karlisnya, kita ambil dulu induknya ya, kita datanya dulu kita perbaiki. Misalnya ada kesalahan seperti tadi, Pak, tadi kan ada keterangan COD, terus kita ganti dengan nama terminnya itu 2 plus 10 net 30. Nah, kita itu perbaiki dulu ya. Jadi kita perbaiki dulu yang mau diganti dari COD menjadi terminnya 2 plus 10 net 30 tadi ya. Jadi pertama kita pilih dulu namanya. Contoh, saya tadi ada kesalahan di PT Nusa Indah misalnya. Di PT Nusa Indah tadi itu di sini kita mau mengganti, kita klik dulu. Misalnya boleh kita contoh PT Nusa Indah, terus kita edit ya. Terus kita di sini ada namanya buying detail. Nah, di sini tadi kan kita kesalahan. Kalau misalnya ada kesalahan seperti ini, ada namanya COD, kita tidak perlu bingung ya. Artinya kita keluarkan dulu dari saldonya dulu, kita close dulu, kita buka karvel, kita buka karlis, kita perbaiki dulu terminnya. Jadi kita perbaiki dengan nama give off day di sininya. Jadi kita pilih 10, 30, 2%. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita perbaiki dulu terminnya. Contoh tadi kita mengisinya COD, kita ganti terminnya, seperti ini caranya. Nah, terus untuk menginput saldo awal hutangnya kita pilih setup balance supplier balance. Jadi kita mengisinya di sini ya. Contoh saya mau mengisi Dian Persada, kita klik Dian Persada. Contoh saya membuat, ini kan saya kasih contoh kalau saya membuat saldo awal lagi yang kedua. Nah, contohnya gini, add purchase, oke. Nah, di sini misalnya saya buat tanggal 20 bulan 11 2023 misalnya saldo awal hutang. Nah, seperti ini misalnya 15 juta ini kode di oke. Nah, di sini kalau kita mau membuat namanya saldo awal hutang ya. Nah, saya sekarang mau menghapus ya karena saya kebobolan data. Jadi kan kita tadi mengisi tambahan saldo hutang. Ini kan buat contoh ya, contoh 15 juta setelah contoh tadi saya mencontohkan kalau kita membuat baru lagi saldo awal hutang. Jadi di sini mau saya hapus karena saya di sini mengisinya saldo awal hutangnya kebobolan. Yang benar adalah yang bawah ya, yang bagian atas itu salah, yang 15 juta itu salah, maka saya hapus dulu. Kita klik dulu yang 15 juta. Nah, setelah itu kita klik di sini yang salah bagian mana, kita pilih edit, delete purchase. Nah, otomatis kita akan kembali yang sudah benar 33 juta. Baik, demikian dari saya tentang bagaimana cara membuat saldo awal hutang ya di dalam Mayop. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan untuk mahasiswa dan mahasiswi semuanya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini untuk pertemuan yang ke-10. Saya